Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Na'am ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada pertemuan kali ini waktu antara maghrib dan isya sekitar 30 menit atau 40 menit kita akan membahas satu kisah di antara kisah-kisah Nabi Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, dia merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah Ibrahim alaihissalam, semua nabi dan rasul datang dari keturunannya. Maka Nabi Ibrahim dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ishaq alaihissalam, anaknya Ibrahim, mengeluarkan semua para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Sedangkan Ismail tidak memiliki keturunan seorang nabi, melainkan yang terakhir, penutupnya, terbaiknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Ibrahim Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena dia termasuk ulul azmi dan yang berdakwah seorang diri pada kaumnya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang setelahnya disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti petunjuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengikuti petunjuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan tidak pernah berbuat syirik. Dan Ibrahim alaihissalam, dia termasuk dua orang yang diangkat oleh Allah Azza wa Jal menjadi khalil. Menjadi khalil. Khalil itu artinya kekasih. Dan dalam bahasa Arab, kekasih itu memiliki beberapa tingkatan. Ya, ada wud, ada hub, ada khullah. Ya, ada habib, ada khalil. Dan tingkatan yang paling tinggi di antara tingkatan kecintaan itu adalah khullah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala tidak menjadikan di antara hambanya khalil kecuali dua orang. Yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari kecintaan adalah ujian. Semakin Allah mencintai seorang hamba, maka semakin Allah memberikan ujian kepada hamba tersebut. Dan hikmah di balik ujian agar hamba tadi tidak bergantung, tidak mencintai kecuali hanya satu Allah Azza wa Jalla. Dengan itu Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, dan dengan itu Allah Ta'ala menguji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fitnah zinahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, agar tidak ada di hati mereka berdua zat yang paling dicintai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang Ibrahim,
wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat Ibrahim menjadi khalil, kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berkata, Nabi SAW bersabda, innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah Ta'ala telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih. Maka orang yang ditunjuk oleh Allah menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk mengikuti petunjuknya Ibrahim alaihissalam. Dan orang yang telah diangkat oleh Allah menjadi khalil, kekasih, pasti dalam kehidupannya memiliki pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Memiliki hidayah, memiliki hikmah-hikmah yang sangat besar yang patut seorang muslim untuk mempelajarinya, mengkajinya, dan menjadikan pelajaran buat kehidupan dia di dalam sehari-hari. Kisah Ibrahim, kisah yang sangat panjang, kisah yang penuh dengan pelajaran, namun di sini kita ringkas menjadi 4 poin. Yang pertama, pujian Allah terhadap Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, dakwahnya Ibrahim kepada kaumnya. Kemudian yang ketiga, kisah Ibrahim dengan Hajar alaihissalam, istrinya. Dan yang keempat, kisah Ibrahim dengan anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian setiap dari kisah kita menyebutkan beberapa pelajaran, ya semoga bermanfaat. Yang pertama, ikhwah, Allah Ta'ala banyak memuji Ibrahim di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 120 hingga 122. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 120 hingga 122. Kata Allah, sesungguhnya Ibrahim ummatan, kana ummatan. Dia adalah umat. Qanit, hanifa, walam yakun minal musyrikin. Yang pertama, Allah memuji Ibrahim dengan 4 sifat. Ummatan. Umat, itu kata para ulama, artinya pemimpin, suri tauladan, dan pengajar kebaikan. Jadi Ibrahim disifati oleh Allah dengan umat. Karena dia qudwah, dia suri tauladan. Ya, karena Allah berfirman tentang Ibrahim bahwasanya dalam diri Ibrahim itu ada uswatun hasanah, suri tauladan, keteladanan yang baik. Imaman, dan dia imam, pemimpin. Arti dari ummah. Dan yang ketiga, muallim lil khair, pengajar kebaikan. Maka dengan 3 hal ini Ibrahim alaihissalam dia menjadi umat, dipuji sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Ibrahim menjadi umat dan pemimpin? Karena terkumpul di dalam dirinya kesempurnaan yang tidak terkumpul pada orang lain. Ibrahim subhanallah memiliki keyakinan dan kesabaran yang tidak dimiliki sama orang lain. Ibrahim ketika dia berdakwah seorang diri pada kaumnya. Lihat, nggak ada yang beriman kecuali dia sendirian. Dan dia sabar, teguh, dan yakin bahwasanya apa yang dia pegang adalah kebenaran, dan cobaan yang menimpa dirinya wajib sabar karena itu perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah jadikan dia pemimpin. Sampai Mujahid, salah seorang ahli tafsir, mengatakan Ibrahim dikatakan umat oleh Allah Azza wa Jalla mu'minan wahdahu, karena dia pada saat itu orang yang beriman sendirian dan semua orang kufur. Maka satunya Ibrahim seperti umat, karena dia yang beriman satu-satunya. Maka nanti dia dibakar sendirian. Semua kaumnya berazam ingin membakar dia. Dan dia seorang diri pada saat itu dibakar oleh kaumnya. Maka orang kalau yakin dan sabar dijadikan nama Allah pemimpin. Ibrahim yakin meninggalkan Ismail di tanah tandus dengan istrinya tanpa bekal dan makanan yang banyak, dan dia sabar kehilangan istri dan anaknya pada saat itu. Dan Ibrahim yakin ketika Allah memerintahkan dirinya untuk menyembelih Ismail, kalau itu perintah yang terbaik, dan dia sabar di dalam menjalankannya. Maka bisabar wal yakin, dengan kesabaran dan keyakinan
seseorang itu akan menjadi pemimpin dimanapun dia berada. Kemudian sifat Ibrahim yang kedua, qanit. Ibrahim qanit dawamut ta'ah, selalu menjalani ketaatan dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibrahim selalu berada di atas ketaatan. Kalau ditimpa kesulitan dia bersabar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Kemudian dia terus berzikir kepada Allah, dia terus melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya dikatakan kunut, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW bersabda, afdalus salat tulul kunut. Salat yang paling afdal, yang paling panjang kunutnya. Maksudnya apa? Bukan kunut doa. Yang paling panjang bacaannya, dirinya. Yang paling panjang, paling lama itu paling afdal. Tapi dengan catatan salat sendiri, bukan salat berjamaah. Ya, kalau salat berjamaah ditimpukin orang nanti. Salat sendiri. Maka Ibrahim selalu beribadah kepada Allah. Dawamut ta'ah. Hanifa. Sifat yang ketiga, Ibrahim hanif. Muqbil ala Allah. Selalu menuju kepada Allah, tidak berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan orang itu hanif kalau selalu semua aspek kehidupannya mesti ingat Allah. Selain mentauhidkan Allah, kesulitan dia kembali kepada Allah, bahagia dia bersyukur kepada Allah. Waktu kosong dia pakai untuk Allah. Aktivitas-aktivitas yang mubah dia niatkan untuk Allah. Maka orang yang seperti ini dikatakan hanif, orang yang lurus, yang enggak berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, walam yakun minal musyrikin. Dan Ibrahim tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Saking kuatnya keikhlasannya dan kejujurannya kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti Ibrahim orang yang mentauhidkan Allah. Nggak mungkin Allah mengangkat seorang nabi dan rasul sedangkan dia berbuat syirik. Cuman saking kuatnya keikhlasan Ibrahim dan saking kuatnya kejujuran Ibrahim, maka dia tidak pernah jatuh di lubang kesyirikan sedikit pun. Oleh karena itu, Ibrahim berdoa kepada Allah. Dan doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Wajunubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah patung. Gak mungkin Ibrahim menyembah patung. Dia nabi dan rasul. Tapi kata para ulama, kenapa kok Ibrahim berdoa kepada Allah meminta agar tidak menyembah patung? Karena orang semakin kuat tauhidnya, semakin takut jatuh dalam perbuatan syirik. Semakin lemah tauhidnya, semakin merendahkan perbuatan syirik. Maka orang di antara tanda bukti kuatnya iman dan tauhid, takut sedikit pun terjerumus dalam perbuatan syirik. Maka ini menunjukkan kekuatan tauhid Ibrahim dan keikhlasan serta kejujurannya membuat dia berdoa kepada Allah jangan sampai dia dan anak keturunannya jatuh dalam perbuatan syirik. Maka dia berdoa, wajunubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Ya, sampai kata salah seorang ulama, faman ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang bisa merasa aman dari ujian setelah Ibrahim alaihissalam? Kalau Ibrahim berdoa kepada Allah berlindung dari kesyirikan, maka bagaimana selain dari Ibrahim alaihissalam? Kemudian Allah juga memuji Ibrahim, syakira li an'umih. Dia selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Padahal subhanallah, bapaknya Azar berbuat syirik kepada Allah. Cuma dengan itu tidak mengurangi rasa syukur Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kehilangan anaknya bertahun-tahun. Maksudnya keberadaan anaknya bertahun-tahun. Dengan itu dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia diusir dari satu kota ke kota yang lain. Dizalimi dengan kaumnya. Ingin dibunuh oleh seorang raja. Dengan itu dia senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Ijtabahu. Allah pilih dia Ibrahim. Wahadahu ila sirati mustaqim. Dan Allah berikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. Dan Allah berikan kepada Ibrahim di dunia kebaikan.
wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya Ibrahim kelak di akhirat termasuk orang-orang yang baik. Makanya manusia yang paling terbaik, dia baik di dunia dan baik di akhirat. Di dunia baik keadaan hatinya, baik imannya, lapang jiwanya. Di dunia selalu berbahagia, selalu menjalani ketaatan, dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, tidak jauh dari syariat Allah Azza wa Jal. Dan di akhirat dia diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal. Dan orang yang bisa mengumpulkan dua kebaikan ini, orang yang paling terbaik. Di dunia dia dapat baik, di akhirat dia mendapatkan kebaikan. Dan itu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, karena aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi yang paling sering dipanjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sampai ketika orang-orang datang kepada Anas, ya Anas ud'u lana. Wahai Anas, doakan kami. Anas angkat tangan dan mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata orang-orang tersebut, tambahkan, laisa ba'da hadza du'a ziyadatun. Enggak perlu ada tambahan lagi setelah doa ini. Makanya kita lihat barometer diri kita, apakah kita di dunia ini dapat kebaikan atau tidak, dan pastinya kita berharap di akhirat mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibrahim, ya ikhwah, dia orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW, atau mungkin sebaliknya, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi subhanallah, Ibrahim banyak anak keturunannya. Ini juga keutamaan Ibrahim. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Kami jadikan dua anak keturunan, maksudnya Ibrahim dan Nuh. Jadi dijadikan oleh Allah Ibrahim dan Nuh punya banyak keturunan, dan di antara anak keturunannya banyak yang menjadi nabi dan juga diberikan kitab. Ini juga menunjukkan di antara kebaikan seseorang dan keutamaan, Allah menjadikan anak keturunannya semuanya baik, soleh. Apalagi kalau anak keturunannya semuanya da'i. Ini keturunan nikmat dzurriyyah, sebaik-baik anak keturunan. Ya. Untuk melihat Ibrahim dikasih sama Allah keturunannya, subhanallah, sampai kata Nabi SAW, sebaik-baik nasab dan keturunan. Siapa? Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam. 4 keturunan semuanya Nabi. Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Ya, Allah jadikan 4 keturunan semuanya Nabi. Dan ini nikmat dzurriyyah, sebaik-baik keturunan dimiliki oleh seseorang. Ibnu Taimiyah rahimahullah, 3 keturunan semuanya ulama besar. Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdissalam Abul Barakat, kakeknya ulama besar, ya. Bapaknya ulama besar dan dia ulama besar. Dan subhanallah, dia nggak punya anak, terputus jadinya. Sampai kata para ulama, ini bapaknya ulama besar, kakeknya ulama besar, bapaknya ulama besar. Ibnu Taimiyah lebih besar dibandingkan bapak dan kakeknya. Sampai ketika ada Ibnu Taimiyah, bapak dan kakeknya redup karena besarnya nama Ibnu Taimiyah. Ya, makanya orang kalau dikasih sama Allah anak keturunan saleh, da'i, pengajar kebaikan, ya, dan turun-temurun tidak terputus seperti itu nikmat dzurriyyah, anak keturunan yang Allah berikan kepada dia. Karena Allah jadikan Ibrahim dan Nuh, banyak anak keturunannya menjadi nabi dan rasul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang kitabnya kita bahas, Kitab Tauhid, Usul Tsalatsa, 3 landasan utama dan yang lainnya, ya, kata para ulama, subhanallah, dia dikasih 10 keturunan semuanya ulama sampai sekarang. Jadi dari dia hidup sampai sekarang, semua anak keturunannya mesti ada yang menjadi ulama. 10 keturunan. Sampai kata salah seorang masyayikh, tidak pernah terkumpul dari ulama manapun 10 keturunan menjadi ulama semuanya.
Ya, dan ini nikmat dzurriyyah, anak keturunan yang paling baik yang Allah berikan kepada seseorang. Makanya anak ini apa? Aset. Lebih berharga dibandingkan tanah, lebih berharga dibandingkan uang di bank, lebih berharga dibandingkan emas. Karena mereka, semua benda itu kalau kita wafat nggak kita miliki. Tapi anak-anak yang kita didik dengan baik dan benar, dia penerus kebaikan bapaknya kelak, yang tidak terputus kalau anak itu terus berbuat baik. Nah, ini yang paling mirip di antara semua keturunan Ibrahim dari nabi-nabi yang dikirim ke Bani Israel, atau Ismail dan Nabi Muhammad SAW, semuanya yang paling mirip Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam satu athar bahwasannya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dekat Ka'bah itu punya dipan khusus. Nggak ada yang boleh duduk kecuali dia. Dan tidak ada orang yang boleh duduk ketika dia berada di atas dipan kecuali seizin dia. Ya. Nah, dia duduk di dipan melihat orang-orang tawaf di Ka'bah. Subhanallah, yang diizinin untuk duduk di dipan ini cuma Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang pada takut. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW naik turun dipan, dibiarin nama Abdul Muttalib. Karena kecintaan Abdul Muttalib kepada Nabi SAW. Ada satu kabilah, yaitu Bani Mudlij. Bani Mudlij ini kabilah yang dia bisa, kalau sekarang, mengetes DNA dari jari, jemari, atau dari wajah atau yang lainnya. Bani Mudlij, dia sedang tawaf di Ka'bah. Nabi Muhammad SAW naik di atas dipannya Abdul Muttalib. Maka dilihat sama Bani Mudlij. Kemudian difokuskan pandangannya kepada telapak kaki Nabi SAW. Dilihatin terus. Akhirnya Bani Mudlij bertanya kepada Abdul Muttalib, "Man hadha walad?" Siapa anak ini? Atau man hadzal ghulam? Siapa anak ini? Kata Abdul Muttalib, "Hadza waladi Muhammad." Ini anakku Muhammad, padahal cucunya. Cuman orang Arab biasa mengucapkan itu. Kemudian kata Bani Mudlij nggak tahu siapa Muhammad, latar belakangnya dan yang lainnya. Apalagi masih usia 5 tahun, belum ada hilal-hilal kenabian dan kerasulan. Kata Bani Mudlij, "Ma ra'aina qadaman syabihatan bin nabi fi sakhar min qadami waladika hadza." Kami tidak pernah melihat telapak kaki yang mirip di dekat Ka'bah ini. Maksudnya apa? Telapak kaki Ibrahim, makam Ibrahim. Kami nggak pernah ngelihat telapak kaki yang mirip dengan telapak kaki yang ada di makam ini, melainkan telapak kaki anak ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dari sini kata para ulama, yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di antara anak keturunannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Hasan dan Husain sebagaimana Ibrahim mendoakan Ishak dan Ismail. Nabi SAW nggak punya anak laki, tapi ada cucu namanya Hasan dan Husain. Sedangkan Ibrahim alaihissalam dikasih 2 anak laki, Ishak dan Ismail. Kata Nabi SAW, "Aku mendoakan Hasan dan Husain sebagaimana bapakku," maksudnya Ibrahim, mendoakan Ishak dan Ismail dengan doa apa? "A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah." Ini doa buat anak agar tidak terkena ain, tidak terkena bahaya, sengatan hewan, bisikan syaitan dan yang lainnya. Jadi didoakan anak itu, "A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah." Kalau ibu-ibu pada hafal nih. Ya, saya kajian ibu-ibu hafal semua doa ini. Bapak-bapak enggak ada yang. Nah, kemudian poin selanjutnya, ikhwah. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berdakwah.
Ya, singkat cerita, Nabi Ibrahim dia berdakwah kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya. Nabi Ibrahim punya bapak, disebutkan oleh Allah namanya siapa? Azar. Ya, kata Ibnu Katsir, ada yang mengatakan nama aslinya bukan Azar. Nama aslinya siapa gitu ana lupa, cuman Azar itu julukan bapaknya. Karena bapaknya ini pemahat patung dan tukang jual beli patung. Ya. Dan patung yang dipahat dijual belikan itu Tuhan buat dia. Jadi Tuhannya itu dibuat sama dia terus dijual belikan loh dia. Ya si Azar. Dan terkenal di antara patung yang paling dia cintai namanya Azar. Maka dia menisbatkan dirinya kepada patung tersebut, Azar. Walaupun sebagian mengatakan nama aslinya adalah Azar. Sedangkan kaumnya yang didakwakan nama Nabi Ibrahim itu ada dua macam. Yang pertama penyembah bintang-bintang. Ya, jadi ada 7 bintang di langit yang diyakini oleh kaumnya kalau bintang-bintang itu adalah Tuhan. Makanya kaumnya itu membangun hayakil atau haikal, tempat-tempat sesembahan 7 yang dinisbatkan kepada bintang-bintang tadi. Dia datang kepada tempat tersebut meminta dan menyembah di bintang-bintang tadi. Yang kedua, kaumnya Ibrahim itu menyembah patung-patung seperti bapaknya Azar. Semuanya didakwakan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim udah mulai berdakwah semenjak kecil. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walaqad ataina rusydahu min qabl." Kami telah memberikan petunjuknya sebelumnya. Maksudnya ketika dia masih kecil, masih muda, dia sudah berdakwah kepada kaumnya. Yang pertama kali didakwakan oleh Ibrahim itu bapaknya Azar. Ya, didatangi bapaknya, didakwahkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dengan perkataan yang digambarkan oleh Allah penuh santun dan penuh kebaikan. Ya, jadi ini juga pelajaran buat kita kalau prioritas kita di dalam berdakwah itu bukan orang luar, tapi orang siapa? Orang dalam. Makanya dakwah itu semakin dekat semakin sulit, semakin jauh semakin gampang. Makanya kata para ulama, azhadun nas fil alim ahluhu wa jiranu. Manusia yang paling gak butuh kepada ulama itu keluarga dia dan tetangga dia. Kenapa? Karena tahu kecilnya. Udahlah, antum gak usah banyak ngomong. Dulu anak yang cebokin misalnya. Antum gak, anak yang suapin, anak yang gendong, anak yang ini. Padahal subhanallah dia ulama besar. Makanya dikatakan Abu Hanifah, ketika ibunya nanya, dijawab sama Abu Hanifah gak percaya. Kata dia, ya ummah, wahai ibuku, jawabannya ini enggak, anak gak percaya. Kalau dari ente anak gak percaya. Terus siapa yang ibu percaya? Imam masjid. Ya udah ditenteng sama Abu Hanifah ibunya sampai ke imam masjid. Imam masjidnya kaget karena Abu Hanifah imam dunia. Ketika datang bawa ibunya, kata Imam Abu Hanifah, ibu ana mau bertanya ke antum. Loh, kok nanya ke ana? Kata imam, udah jawab. Imam Abu Hanifah kayak mundur ke belakang sedikit. Ibunya nanya, si imamnya diem aja, minta isyarat jawaban ke Abu Hanifah. Dikasih isyarat jawaban sama Abu Hanifah. Dijawab, kata ibunya, nah ini baru benar katanya. Ya. Jadi kadang semakin dekat itu semakin sulit. Makanya kita kalau tidak jadi suri teladan buat keluarga, nggak didengar omongan kita. Orang ngerokok, nasehatin anaknya jangan ngerokok, nggak bakal didengar selamanya. Kenapa? Karena dianya ngerokok. Ketika anak yang ngerokok nyesel dia bilang kalau bisa jangan ngerokok, nggak bakalan bisa. Karena si anak itu melihat bapaknya ngerokok, karena udah tanggung, udah ambil asbak ngerokok bareng. Ya, nah jadi kalau semakin jadi qudwah itu semakin baik. Makanya kenapa ulama dia menjadi ulama? Karena dia ngelihat bapaknya itu ulama beneran. Dia ngelihat bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana baca kitabnya, bagaimana meringkasnya. Orang-orang datang ke rumah diskusi agama dan seterusnya. Maka dilihat sama si anak itu, kemudian tumbuh di dalam hatinya keinginan seperti jadi bapaknya. Nah kalau bapaknya gaplean di rumah misalnya, anaknya bolak-balik ngelihat, akhirnya anaknya jadi apa?
dan seterusnya ya. Makanya di sini Ibrahim karena dia dikasih sama Allah keutamaan yang sangat besar. Yang pertama kali didakwakan bapaknya. Bapaknya sebenarnya nggak bisa menolak dakwanya Ibrahim kecuali karena gengsi dan juga benci ya dengan apa yang diserukan oleh Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Maryam 41-47, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Ingatlah dalam kitab Ibrahim, "Innahu kana siddiqan nabiyya." Sesungguhnya Ibrahim dia orang yang jujur dan dia nabi. Akhlaknya mulia. Dia datang kepada bapaknya, idh qala li abihi, dia berkata kepada bapaknya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Kalimat ya abati itu kalimat paling sopan, paling terhormat. Diajukan Ibrahim kepada bapaknya. Ini menunjukkan metode dakwah yang paling baik yang Ibrahim berikan kepada bapaknya. Ya abati, wahai bapakku, kenapa kamu sembah yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bermanfaat bagimu sama sekali? Kemudian Ibrahim mengatakan lagi, ya abati, wahai bapakku, qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, telah datang kepadaku ilmu, kenabian, risalah yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikuti aku, ahdika siratan sawiyya. Aku akan tunjuki kamu jalan yang paling lurus. Ya abati, wahai bapakku, la ta'budi syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Karena syaitan itu sangat bermaksiat kepada Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla. Ya abati, subhanallah, ini perkataan terakhirnya. Inni akhafu an yamassaka 'adzab minar Rahman. Aku takut wahai bapakku, kamu nanti terkena azab dari Allah Azza wa Jalla. Ini jadi setelah dinasehatin, terakhir ditutup sama Ibrahim supaya menunjukkan kasih sayang sangat dalam, wahai bapakku, aku takut kamu nanti diazab sama Allah Azza wa Jalla. Fatakuna li syaitani waliya. Ketika itu kamu menjadi teman buat syaitan, diazab oleh Allah. Datang diomongin baik-baik sampai terakhir disebutkan kasih sayang Ibrahim. Jadi subhanallah, orang kalau berdakwah nasehatin, mengajukan rasa kasih sayang dia bilang ana subhanallah. Misalnya ada orang tua dia nasihatin, ya Allah, abah buat anak di atas kepala. Seneng gak kira-kira abah ya? Seneng. Kalau datang-datang, bah nggak boleh, haram, bid'ah, hati-hati neraka loh bah. Ya. Tapi kalau subhanallah anak sangat sayang luar biasa. Pengen di surga bareng, di dunia bareng, di akhirat bareng insya Allah. Ya. Jadi tersentuh hatinya. Lihat Ibrahim, ya abati ini akhaf, saya takut nanti kamu masuk neraka. Tapi lihat jawaban bapaknya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kata bapaknya, wahai Ibrahim, apakah kamu membenci Tuhan saya? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu gak berhenti dari nasihat, akan aku rajam kamu. Ini menunjukkan orang dulu keras. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku selamanya. Subhanallah, akhir kata Ibrahim karena udah dinasehatin terus menerus gak mempan, maka Ibrahim berkata, qala salamun alaik. Kesejahteraan atasmu, keselamatan membuatmu wahai abahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, dan aku senantiasa meminta ampun buat Rabbku kepadamu. Artinya gak bisa dinasehatin, kata Ibrahim, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan minta ampun buatmu. Karena tetap yang paling terbesar buat Ibrahim ayahnya. Siapa orang yang gak bahagia kalau dia berhasil mendakwakan kaumnya tapi dia meninggalkan keluarganya? Kaumnya saf pertama dalam tauhid, subhanallah, ayahnya jatuh dalam syirik dan terancam azab Allah Azza wa Jalla. Maka kata Ibrahim, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepadaku. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan tetap aku meninggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ini wala dan bara. Ibrahim doakan bapaknya berbuat baik
tapi meninggalkan apa yang disembah bapaknya dan juga kaumku. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Semoga aku tidak akan berputus asa dari berdoa kepada Rabbku. Dan subhanallah ya ikhwah, bapaknya mengakui kekuasaan Allah terhadap Ibrahim alaihissalam. Makanya dikatakan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, masuk ke kobaran api. Itu api sangat besar. Karena ketika pengen dibakar, wanita-wanita yang sedang mengandung itu bernazar, kalau Ibrahim jadi dibakar, aku akan menyumbangkan kayu bakar. Dia keluar dari rumahnya cari kayu bakar hanya untuk menyumbang kayu bakar buat membakar Ibrahim alaihissalam. Makanya dikatakan kobaran api sangat besar. Jangankan api, asapnya itu kalau kena burung yang lewat, mati burung. Itu ketika masuk ke kobaran api nggak ada yang kebakar. Kecuali tali yang mengikat kedua tangan Ibrahim dan kedua kaki Ibrahim. Keluar Ibrahim, di tengah-tengah kaumnya selamat. Bayangin antum. Ya, itu mukjizat terbesar apa enggak? Terbesar. Mestinya cukup buat kaumnya dan bapaknya kalau Allah itu ada. Sampai bapaknya ketika ngelihat Ibrahim keluar dari kobaran api selamat, bapaknya secara spontanitas mengucapkan, nikmat Rabbuk ya Ibrahim. Sebaik-baik Rabb kamu wahai Ibrahim. Tapi tetap tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Makanya Anda sebutkan satu hadis, subhanallah, menunjukkan orang sehebat apapun keturunannya, nasabnya, kalau dia tidak menyembah Allah, tidak ada jaminan untuk selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Yang selamat dari azab Allah, yang mentauhidkan Allah dan mentaatkan dan taat kepada Allah. Sehebat apapun nasab jabatan, kalau dia tidak mentauhidkan Allah, tidak akan selamat. Ini bapaknya Ibrahim, ya, yang nasabnya nyambung. Anaknya Azar ini punya anak Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tapi disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya subhanallah, ana bacakan. Kayaknya nggak cukup satu pertemuan, kita lanjutkan pekan depan. Bapaknya disebutkan di dalam satu hadis. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jangan engkau kecewakan aku pada hari kiamat kelak. Dia sudah berdakwah seorang diri, berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Dia meninggalkan Ismail dalam jangka waktu yang sangat banyak. Dia rela untuk menyembelih Ismail dengan izin Allah. Maka dia berkata, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau kecewakan aku di hari kebangkitan. Subhanallah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah. Ibrahim ketemu dengan bapaknya Azar pada hari kiamat. Ala wajhi Azar qataratun wa ghubaratun. Di wajah Azar bapaknya kotoran hitam. Fayaqulahu Ibrahim, Ibrahim lihat bapaknya ketemu sama Azar, bapaknya wajahnya hitam kotor. Maka Ibrahim berkata kepada Allah, Ibrahim berkata kepada bapaknya, alam aqul laka la ta'sini. Lihat subhanallah. Dia bilang, wahai ayahku, bukankah aku sudah katakan kepada kamu, jangan bermaksiat kepadaku. Ya, dinasehatin ya. Kan tadi Ibrahim, inni akhaf an yamassaka azab minar rahman. Aku takut kamu nanti terkena azab dari Allah. Hari kiamat ketemu, diingetin lagi sama Ibrahim. Alam aqul laka la ta'sini. Wahai bapakku, bukan aku sudah bilang jangan bermaksiat kepadaku. Fayaqul lahu abu, bapaknya berkata pada hari kiamat, fal yaum la a'sik. Pada hari ini aku enggak bermaksiat kepadamu. Hari kiamat. Subhanallah, Ibrahim doain bapaknya di dunia dan tetap minta syafaat di akhir kiamat. Ibrahim berkata kepada Allah, ya Rabb, innaka wa'adtani la tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Allah, engkau telah menjanjikan aku tidak akan mengecewakan aku pada hari kebangkitan, hari kiamat.
Fa ayyu khizzin akhza min abi al-abad. Rasa kecewa apa yang lebih besar dibandingkan aku dijauhkan dari bapakku Azar ini. Masih minta sama Allah semoga bapaknya selamat. Fayaqulullah ta'ala inni haramtul jannata 'alal kafirin. Pada hari ini aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Ya. Tsumma yuqal ya Ibrahim. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim, ma tahta rijlak? Apa di bawah kakimu wahai Ibrahim? Fayanzur fa idza huwa bidhihin mutalattiq. Di situ di kakinya Ibrahim ada rantai yang mengikat bapaknya. Fayu'khadz biqawaimihi fayulqa finnar. Ditarik rantai tersebut dan keseret bapaknya masuk ke dalam api neraka. Ya subhanallah, yang dilakukan Ibrahim percis seperti siapa? Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Pamannya Abu Talib. Ya, didakwakan terus menerus Abu Talib. Ya, karena sudah meluangkan. Kalau Azar nggak membantu sama sekali dakwanya Ibrahim. Ini Abu Talib membantu abis-abisan dakwanya Nabi SAW. Sampai di akhir ayat dia cuma ngomong, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapin la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalau kamu ucapin kalimat itu, aku bisa membela kamu nanti pada hari kiamat. Subhanallah, dia ngadep ke sebelah kiri Abu Jahal. Atargab amillati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib? Nengok lagi ke keponakannya, diingetin lagi. Akhirnya Abu Talib berkata, ana ala millati Abdul Muttalib. Aku wafat di atas agamanya Abdul Muttalib. Subhanallah, didoakan nama Nabi. Allah menurunkan ayat melarang Nabi mendoakan Abu Talib. Ya, sampai Nabi SAW minta syafaat. Akhirnya dikasih syafaat khusus buat pamannya Abu Talib. Maka dikatakan Abu Talib berada di atas api neraka, memakai 2 terompah, tapi kepalanya mendidih kepanasan. Dan itu yang paling ringan azabnya buat penghuni neraka Abu Talib. Kata Nabi, laula ana, kalau bukan karena syafaatku, ini Abu Talib dikerak api neraka. Kenapa dia dikerak api neraka? Karena dia tahu kebenaran tapi tidak ingin memeluknya. Abu Talib tahu kalau yang dibawa sama Nabi SAW ini benar. Cuman karena dia gengsi, karena dia tidak ingin meninggalkan agama bapaknya, nenek moyangnya, akhirnya Abu Talib ya dihukum dan diazab oleh Allah Azza wa Jal. Makanya ya ikhwah, di sisi Allah Azza wa Jal bukan nasab dan bukan hasad. Di sisi Allah Azza wa Jal bukan garis keturunan dan bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan. Kalau seandainya nasab kekayaan berlaku di sisi Allah Azza wa Jal, maka yang berbahagia itu Azar, Abu Talib, Fir'aun, dan yang serupa dengannya. Cuman subhanallah, semuanya diazab oleh Allah Azza wa Jal. Maka di sisi Allah yang paling baik ketakwaan seorang hamba dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengumpulkan saudara-saudaranya mengatakan, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian sendiri. La ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kamu sama sekali. Sampai dia ngomong ke bibinya, ya Safiyah, Ammatur Rasul, wahai Safiyah, bibinya Nabi SAW. Ishtari nafsak, selamatkanlah diri kamu, aku tidak bisa membantu kamu pada hari kiamat. Sampai berkata kepada anaknya, ya Fatimah, wahai Fatimah, sali min mali masyid, mintalah harta dariku semau kamu, tapi tetap aku tidak bisa menyelamatkan kamu di hari kiamat kelak. Ya, makanya di sisi Allah Azza wa Jal barometernya apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah atqakum, yang paling bertakwa. Makanya musuhnya para nabi siapa? Faqala al-mala'. Antum kalau baca Al-Quran mesti itu Allah menyebutkan faqala al-mala'u, faqala al-mala'u. Mala' itu musuhnya para nabi. Mala itu orang-orang besar dan yang dekat dengan orang-orang besar.
raja dan orang-orang yang di sekitar raja. Itu musuhnya para nabi. Ya, makanya nanti ada diskusinya Ibrahim dengan raja yang mengatakan dia bisa menghidupkan, mematikan. Jadi raja dan konco-konconya, relasi-relasinya itu musuhnya para nabi. Dan subhanallah, atba'ur rasul, pengikutnya para nabi siapa? Du'afa, orang-orang lemah. Orang-orang lemah, budak-budak, itu pengikutnya para nabi. Makanya nabi di awal-awal dakwah hampir mayoritas budak. Kecuali Khadijah sama Abu Bakar. Sisanya budak. Lewat Abu Bakar orang-orang besar masuk. Sisanya Suhaib Ar-Rumi, Ammar, keluarga Ammar bin Yasir, Bilal. Budak-budak yang disiksa sama orang-orang Arab. Makanya Nabi SAW menjelaskan salah satu ciri penghuni surga gimana karakternya. Penghuni surga salah satunya kullu dha'if mutadha'if. Orang-orang lemah nggak mampu apa-apa. Kadang Allah jadikan penghuni surga ini di dunia dia lemah. Lemah dari ekonomi, lemah dari jasa, lemah dari relasi. Kalau datang ke satu orang diusir. Kalau butuh bantuan mesti datang ke orang-orang besar. Nah, dhaif mutadhaif, orang-orang lemah itu salah satu penghuni surga dan ciri-ciri orang yang beriman. Bukan orang kuat dia, orang lemah. Ya. Nah, ini pengikutnya para nabi. Kita coba sampai di sini biar nggak kepanjangan ya, nanti tidur lagi. Kayak dongeng. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pekan depan bismillah taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa baraka abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.